Kali ini kita kedapatan bit FI KZL lagi dengan kendala ban giol. Di area gearbox ini bearing-bearingnya pada goyang. Dan kita lanjut ke pembongkaran ini untuk bagian CVT kotor. Dan untuk seal-sealnya nanti kita ganti semua. Lanjut ke pembongkaran area gearbox, kita bongkar dulu. Ada baut 10 8 biji, lalu kita bongkar gearbox dan ini udah terbuka. Dan untuk bearing ini ternyata memang longgar, dan untuk bearing-bearing yang lain juga berkarat dan korosi. Nanti kita lakukan pergantian semuanya bearing, dan seal-sealnya kita ganti semua karena memang sudah berkarat. Dan lanjut kita ke pembersihan CVT dulu. Kita bersihkan area CVT. Ini sudah saya bersihkan. Dan lanjut kita ke pembongkaran lahar-lahar yang ada di gearbox. Ada 5 lahar kayaknya itu. Kita bongkar semua dengan special tools ini. Jadi mudah dengan alat ini untuk pembongkaran bearing-bearing di gearbox. Dan ini bearing yang kecil pun sudah kena. Dan lanjut kita buka area seal puli depan. Kita gunakan mur, saya baut di sealnya, lalu kita congkel biar nggak merusak bagian as. Kita lakukan cara seperti itu saja. Dan ini udah kena, nanti dia nggak ngerusak bagian asnya, nggak dicongkel-congkel. Kita gunakan sekrup, kita sekrup dan kita congkel sekrupnya saja. Dan lanjut kita bersihkan area packing. Di area gearbox kita bersihkan semua. Kita bersihkan, kita scrub. Dan ini udah saya bersihkan semua. Area packingnya sudah bersih. Dan untuk pergantian part kita gunakan part-part yang lumayan bermerek karena ini di area gearbox. Lalu kita lanjut ke pemasangan bearing. Ini untuk bearing puli. Kita ketok bagian tengahnya. Setelah masuk kita kancing dengan pengancingnya. Dan ini sudah selesai untuk bearing puli. Lalu kita masukkan bearing-bearing yang lain. Ini bearing didudukan gigi pengantarnya ini. Ada bearing 6201 dan 6301, itu lawannya nanti. Dan kita lanjut ke pemasangan bearing roda yang berkode 60/22 ini. Sebelumnya kita kasih grease CVT, ini grease anti panas ini. Supaya dia awet, kita beri grease lagi. Lalu kita masukkan. Dan ini udah masuk kedudukannya. Dan ini kita pasang untuk bagian seal roda. Jangan sampai terbalik masangnya. Seperti itu pemasangannya. Kalau terbalik nanti dia percuma. Pemasangannya seperti itu. Untuk angka ada di belakangnya. Untuk bagian per itu ke dalam. Lalu kita masukkan bearing-bearing yang ada di crankcase 6301 dan 6203. Lalu kita masukkan bearing
Aspulinya kita pukul di pinggir-pinggirnya, lalu kita masukkan akhir belakang dan kita kancing bagian bearing puli dulu. Itu ada 2 baut 10 dan pengancingnya itu. Kita baut sampai kencang, lalu kita masukkan gigi pengantar. Itu udah ada bekasnya, kita ikuti bekasnya supaya tidak ngiung. Kita cari kan di setiap bongkar itu pasti ada bekasnya. Dan lanjut kita pasang penutupnya. Ini sudah saya beri packing dan ini sudah pas. Lalu kita baut dari area belakangnya. Ini ada baut 10, 7 apa 8 ya, baut 10. Yang 2 pendek di bagian pinggir sendiri, itu ada 2 yang pendek. Lalu kita kencangkan. Setelah kencang, kita pasang oli gardannya, lalu kita tutup dan kita kencangkan juga bautnya. Untuk bagian seal puli depan belakang sudah saya ganti semua. Lalu kita lanjut ke pemasangan kampas rem dan kita beri sedikit oli, lalu kita masukkan roda dan kita kencangkan. Dan sekalian owner tadi meminta untuk melakukan pergantian seal shock depan, dan kita lakukan penggantian seal shock depan. Ini udah nggak goyang lagi untuk rodanya. Dan ini untuk bagian kampas ganda udah tipis, V-beltnya udah retak, untuk roll juga udah peang, tapi kita pasang saja. Dan untuk gigi pinion pun sudah hilang pernya. Ini sekedar pemberitahuan untuk owner saja. Lalu kita rakit bagian CVT-nya. Sudah beri grease anti panasnya. Kita baut, kita kencangkan. Bagian puli belakang tak lupa kita kencangkan juga. Lalu kita masukkan gigi starter, lalu kita tutup bagian CVT-nya, lalu kita kencangkan dulu secara merata dan kita kencangkan manual saja. Lalu kita pasang bagian knalpot. Dan untuk selang hawa bagian CVT kita harus pasang di bagian box filternya supaya tidak kemasukan air atau debu. Dan lanjut kita lakukan pembongkaran di area shock. Dan untuk as-shocknya ini memang sedikit baret, dan ini sudah saya amplas dengan amplas halus. Mudah-mudahan saja nanti ini awet. Dan setelah itu kita rakit di motornya, dan motor ini pun sudah siap, sudah saya coba tadi. Dan terima kasih bagi yang menyimak, dan khususnya kepada owner yang telah mempercayakan ke bengkel kita, saya ucapkan terima kasih.